gak sih kayak naruh suatu harapan ke seseorang yang dimana harapan itu suatu kebahagiaan. Terkadang kita pasti pernah naruh harapan ke seseorang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Harapan-harapan yang secara gak langsung membuat kita semakin berharap bahwa kayaknya dia bakal jadi milik gue deh. Kayaknya suatu saat nanti hari-hari itu bakal terjadi deh. Atau hal-hal yang pernah lo rancang atau lo bayangin bakal terjadi deh. Padahal tanpa kita sadari bahwa harapan-harapan seperti yang sebenarnya bikin kita sakit di kemudian hari. Jujur sih gue pengen ngebahas ini ya. Gue milih ini ya karena bisa dibilang ini tuh kayak menampar gue banget. Mungkin diantara kalian juga ada mungkin ngerasa kayak gini, kayak gue. Pokoknya ini buat gue nampar banget sih, sumpah. Oke, kembali lagi via suara bersama gue Baik Podcast. Seperti tadi di awal, tadi kan gue bilang kalau harapan itu yang malah kita semakin sakit. Tapi rasanya gak manusiawi deh kalau misalkan kita gak berharap sama sekali. Ya pasti sekecil apapun tuh kita pernah berharap ke seseorang. Entah mungkin dia bakalan baik ke kita, entah itu dia bakal perhatian ke kita, entah dia bakal nyaman sama kita. Ya pada intinya semua yang penuh harapan, tapi harapan yang belum pasti, yang kadang menurut kita baik tapi gak baik kalau gak terwujud, yang akhirnya kekecewaan yang kita dapat. Bener gak? Tapi jujur sih gue pernah naruh harapan. Mungkin diantara kalian juga pernah atau ada yang lagi di fase ini. Dan jujur sih pas waktu gue kenal dia, teramat pengen gue ngemilikin dia. Gue kenal dia sejak SMA kelas 10 pertengahan. Itu waktu kelas 1 pertengahan, karena gue mau dipindahan kan. Sejak itu gue pertama kali lihat senyuman yang teramat manis ditambah lesung pipi di sebelah kiri. Dan itu waktu dia ngelihat gue. Mungkin dia sapa gue karena gue murid baru kan. Tapi gila sih, masih terngiang-ngiang di kepala gue. Terusnya gue tuh mikir dia. Gue jadi mikir kayak gini nih. Sebenarnya sih tipe pemikiran yang salah sih. Gila, ngobrol sama dia tuh seru banget. Sempat gue mikir juga apa dia seseru ini juga ya kalau ngobrol sama mereka. Nah itu kesalahan sih. Itu kesalahan karena gue udah nganggep diri gue paling spesial diperlakukannya. Tapi padahal enggak. Padahal mungkin dia tuh bahkan lebih seru sama sahabat-sahabatnya atau teman tongkrongannya. Emang sih dia anaknya care. Sampai gue juga ya kayak tadi langsung kepikiran, dia ke orang lain gini juga gak nih, apa ke gue aja nih. Nah pasti ada di pemikiran kayak gitulah. Well, itu adalah harapan yang sebelumnya gue gak mau lihat atau gak mau tahu bakal gimana terjadi. Tapi setelah gue sadar, setelah gue temui bahwa ternyata dia emang bener kalau dia tuh care ke semua orang. Selama ini mungkin gue
yang cuman ngerasa nyaman tapi dia enggak ngerasa nyaman sama gue. Lu pernah gini gak sih? Itu jujur sakit banget. Dia bisa nyesuaiin ke lo, tapi lo gak bisa nyesuaiin ke dia. Sampai akhirnya biasanya gua suka ngode-ngode. Biasanya sih gua suka ngode-ngode ke dia. Ya bisa lewat story atau snap IG. Sampai akhirnya gua bukan berhenti berharap sih, tapi berhenti buat menunjukinnya lagi. Dari situ sih gue tertampar. Aduh, ini salah sih, karena gue udah berharap duluan kalau yang diajak ngobrol seru tuh gue doang. Ternyata enggak, dia tuh care, asik, seru. Sampai waktu itu tuh temen gue minta antar fotokopi tugas, minta antar ke dia mau. Dari situ gue pengen marah, gak bisa. Gue mau kecewa, gak punya apa-apa. Mau nangis buat apa juga. Tapi sebelumnya sih gue pernah dengar, atau kalian juga pernah dengar, kalau cewek lebih enak temenan sama laki-laki, dimana di masa kelam si cewek tuh emang terpuruk banget, kayak ya sangat amat terpuruk banget di masa kelam dia. Jadi dia lebih kayak mending temenan daripada kayak menjalin suatu hubungan, karena dia tuh kayak sakitnya tuh udah hilang, tapi traumanya tuh belum, kayak gitu. Tapi sih ini pesan dari gue buat lo yang ya sakitnya udah hilang tapi traumanya masih ada. Lekas sembuh ya, cepat sembuh secepatnya, karena belum tentu kok laki-laki yang bakal datang ke lo itu sama persis di masa kelam lo. Enggak lah, menurut gua enggak semua. Pasti ada laki-laki yang kayak benar serius ingin menjalin suatu hubungan dari nol. Dia tuh ingin bahwa lo tuh yang nemenin dia dari nol, dan dia tuh pengen lo yang nemeninnya gitu loh. Sakit gak sih suatu hubungan tuh lo tuh bukan siapa-siapa, tapi lo tuh pengen ngatur keseluruhan gitu loh. Karena itu tuh gak bisa sih, emang gak bisa banget. Pertama, lo siapa? Bukan siapa-siapa kan. Kedua, lo gak spesial, alias dipandang sama kayak yang tadi. Meskipun rasa spesial tumbuh dalam diri gue, tapi ternyata mungkin aja dia mengespesialisasikan orang lain yang gue gak tahu sampai sekarang. Jadi menjadi bukan siapa-siapa itu emang gak enak ya, karena kita gak bisa ngatur apa-apa. Kadang kesannya dia tuh jahat, dia tuh gak punya hati banget sih. Meskipun kita ngomong jujur ke dia, takutnya ya elah, suruh siapa sih suka sama gue. Nah, takutnya gitu, yang dimana nambah sakit. Tapi sebenarnya itu hak dia menolak kita. Emang hak dia untuk mengarahkan hatinya untuk siapa. Kita gak bisa maksain, dan itu bukan urusan kita sama sekali. Tapi gue kadang suka bingung sih ketika gue mau bikin cerita atau apalah seperti gini. Kadang gue yang bikin soal dan gue juga yang jawab gitu.
diri sendiri. Itu bingung sih, aneh gue juga, tapi seru sih. Kayak gini, jadi gue gak butuh orang lain buat nyembuhin diri sendiri gue. Emang kadang pada akhirnya yang bisa membuat kita baik-baik aja ya kita sendiri, bukan mereka atau orang lain. Gue ini share ke kalian agar kalian dapat sesuatu, atau kayak jawaban, kayak oh bener juga nih, kayak gitulah. Intinya, pada intinya bukan siapa-siapa itu emang gak enak, tapi kita nikmati saja prosesnya. Semua juga pasti sudah ada alur cerita masing-masing. Ya intinya itulah, emang bukan siapa-siapa itu emang gak enak. Ya jadi gue simpulin, kita harap sih boleh, cuman jangan terlalu berlebihan, karena belum tentu harapan tuh ya sesuai dengan harapan kita. Yang takutnya malah bikin kita malah kecewa. Ya takutnya nambah kecewa kan, karena gak sesuai dengan harapan kita. Seperti biasa, sekian dari gue. Oh iya nih, yang buat kalian yang masih trauma, semoga sembuh, semoga cepet ditemuin dengan yang benar-benar serius, sampai benar-benar lo tuh kayak ternyata masih ada nih yang benar-benar yang emang bangga memiliki lo. Ya intinya semoga lekas sembuh aja buat lo yang lagi ada di fase ini. Sekian dari gue baik. Selamat ketemu di minggu yang akan datang lagi. Bye bye.